Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada tanggal 26 Februari tahun 1960, pemerintah Uni Soviet melalui Perdana Menteri Nikita Khrushchev mengemukakan kepada publik bahwa Soviet mendukung Indonesia, baik itu pembangunan maupun ekonomi. Pernyataan ini membawa perubahan bagi hubungan dan kerjasama kedua negara. Sebelumnya, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tak begitu dilirik Uni Soviet di masa kepemimpinan Stalin. Hubungan harmonis kedua negara mulai berkembang ketika usai Perang Dunia II. Pada tahun 1950, Indonesia dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik. Soviet membutuhkan sekutu setelah perang, sedangkan Indonesia berupaya mencari dukungan untuk menghilangkan bekas-bekas penjajahan Belanda. Dilansir dari Rusia Beyond the Headline, pemerintah Soviet mulai membicarakan Indonesia di tingkat Komite Pusat atau Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1955 ketika penandatanganan Dasar-Sila Bandung atau 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika. Peristiwa itu berhasil menarik perhatian di seluruh dunia. Sejak saat itu, nama Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, mulai sering muncul di surat-surat kabar Soviet. Secara perlahan, Indonesia mulai menarik perhatian Soviet. Hubungan diplomatik kedua negara pun semakin kuat. Di tengah gencarnya Perang Dingin, Indonesia tetap bersikukuh tidak memihak dan mempertahankan sikap non-bloknya. Bahkan Indonesia mempelopori gerakan non-blok atau GNB di Beograd, Yugoslavia. Inilah yang membuat Perdana Menteri Nikita Khrushchev membawa Uni Soviet semakin dekat dengan Indonesia. Nikita Khrushchev mendukung Indonesia. Pada tahun 1956, setelah Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-20, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet. Sang proklamator mendapatkan sambutan hangat dari Nikita Khrushchev. Keduanya saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai kondisi negara masing-masing. Setelah Soviet menyatakan mendukung Indonesia pada tanggal 26 Februari tahun 1960, berbagai kerjasama dilakukan, termasuk membantu Angkatan Bersenjata Indonesia. Dana diguyurkan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pada awal tahun 1960, Soekarno mengundang delegasi pemerintah Uni Soviet untuk berkunjung ke Indonesia. Nikita Khrushchev mengaku sangat senang dan langsung menerima undangan tersebut. Kedekatan ini sempat menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Indonesia saat itu condong ke kiri. Pada sektor pertahanan, Soviet juga membantu Indonesia dengan proyek Cruiser 68 bis atau yang dinamakan sebagai KRI Irian 201. Kapal ini menjadi kapal perang Soviet yang pertama dalam sejarah pasca peperangan yang dialihkan kepada negara asing. Ada sejumlah cerita unik di balik proyek 68 bis. Untuk pertama kalinya, insinyur Soviet menggunakan teknologi pengelasan pada lambung kapal dan pengelasan satuan badan kapal yang berbobot 100 hingga 150 ton. Berbeda dengan kapal negara lainnya,
Kapal perang ini mengangkut meriam kaliber kecil, yaitu meriam kaliber 150 mm sebagai pengganti kaliber 203 mm yang diimbangi dengan performa yang baik. Kapal ini mengangkut 12 meriam utama kaliber 152 mm, 12 meriam kaliber 100 mm, dan 32 meriam kaliber 37 mm. Selain itu, kapal ini mampu mengangkut hasil tambang dan membawa 2 set torpedo tabung kaliber 533 mm. Kapal ini juga menjadi saksi bisu runtuhnya hubungan Soviet dan Indonesia. Soviet juga sepakat untuk membantu penyediaan sejumlah peralatan dan memberikan pinjaman untuk penambangan timah dan barang tambang berharga. Soekarno bahkan meminta agar Uni Soviet membantu pembangunan stadion di Jakarta untuk menunjang perhelatan Asian Games keempat pada tahun 1962. Ketika itu Indonesia diwajibkan membangun sebuah multisport kompleks yang kala itu belum terbayangkan seperti apa wujudnya. Pembangunan GBK didanai melalui pinjaman lunak Uni Soviet senilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Uni Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang stadion utama GBK. Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, turut hadir dalam pemasangan tiang pancang pertama pada tanggal 8 Februari tahun 1960. Beton yang harus dicor sebanyak 100.000 meter kubik memerlukan 800.000 sak semen. Beton bertulang untuk stadion utama juga tidak kalah fantastis. Sebanyak 21.000 ton besi beton jika disambungkan dalam rangkaian, panjangnya mencapai 10.000 km. Total ada 12.000 lebih tenaga pekerja yang bekerja pagi hingga malam untuk mewujudkan Gelora Bung Karno. 2 tahun kemudian, pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, stadion itu resmi dibuka sebagai kelengkapan sarana dan prasarana Asian Games tahun 1962 yang diadakan di Jakarta. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.